Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa untuk bertemu kembali dalam pelajaran geografi ya anak-anak ya. Oke, untuk geografi kita itu mau mempelajari apa sih materi yang selanjutnya ya? Setelah kemarin kita mempelajari litosfer. Litosfer itu kita tahu bahwa litosfer adalah lapisan batuan tempat kita tinggal ya. Kemudian di litosfer itu ada peristiwa tenaga endogen, ada tenaga eksogen. Endogen tenaga yang berasal dari dalam, sedangkan eksogen tenaga yang berasal dari luar bumi. Ya, endogen kemarin kita sudah memberikan contoh seperti seisme atau gempa bumi, vulkanisme atau gunung api meletus atau kita bilangnya dengan erupsi. Kemudian ada pergerakan lempeng atau tektonisme. Ya, sedangkan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar itu kita ada mass wasting atau pergerakan tanah atau bahasa Indonesianya biar mudah adalah tanah longsor ya. Kemudian yang kedua adalah pelapukan. Kita tahu ada kimiawi, biologi dan juga fisik atau fisika. Kemudian setelah pelapukan ada sedimentasi atau pengendapan. Ya, kemudian yang keempat, tenaga pembentuk muka bumi berasal dari tenaga eksogen. Kemarin kita sudah membahas tentang erosi. Nah, itu adalah sekilas materi sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, ya. Untuk geografi materi selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang atmosfer. Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang atmosfer ya. Sebelum kita membahas tentang atmosfer seperti biasa, kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari atmosfer ini tuh apa aja sih? Ya, yang pertama, pasti untuk menganalisis dinamika atmosfer dan juga dampaknya terhadap kehidupan. Oke, jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini bisa dijelaskan dengan sains. Ya, kemudian pasti ada dampak positif ataupun negatifnya untuk kehidupan kita. Gitu ya. Nah, Ibu harap kalian bisa menjelaskan tentang apa aja sih dampaknya buat kehidupan kita, apa aja sih dinamika di antroposfer ini alias di atmosfer gitu ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini juga selain menganalisis dinamika atmosfer, kalian juga bisa menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, atau animasi. Ya, Bu Eka pikir kalian pasti sangat jago-jago banget nih ya untuk membuat sebuah video, entah itu animasi, terus ada grafiknya ya berkaitan tentang atmosfer gitu ya. Oke, setelah kita tahu kita mau belajar apa hari ini, tujuan kita belajar apa hari ini tuh kita sudah tahu semuanya. Semoga kalian bisa mendapatkan gambaran ya, gambaran secara singkat. Oh iya, berarti tujuannya saya itu harus begini loh. Harapannya Bu Eka, saya belajar geografi hari ini untuk menguasai materi ini loh, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah tahu tujuan kita belajar hari ini apa? Sekarang kita masuk kepada inti materi hari ini. Ya, tadi Bu Eka bilang bahwa kita akan mempelajari tentang materi atmosfer. Ya, nah atmosfer ini terdiri dari dua suku kata, yaitu atmos dan sper atau spaira. Ya, atmosfer sendiri itu kan tadi dari dua suku kata, yaitu atmos dan spaira. Atmos sendiri itu artinya udara. Ya, udara. Kemudian kalau spaira atau spare itu artinya lapisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita akan mempelajari tentang lapisan-lapisan udara yang menyelimuti muka bumi ini ya. Oke. Selanjutnya, kita sudah tahu apa itu atmosfer. Sekarang kita pengen tahu nih kandungan yang paling banyak dan paling sedikit di atmosfer kita itu apa. Ya, ingat bahwa atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi.
keseluruhan muka bumi kita, dari atas sampai bawah, semuanya diselimuti oleh atmosfer ya. Nah, kandungan gas yang paling banyak kita lihat di sini ada nitrogen. Jangan salah. Kenapa nitrogen, Bu Eka? Bukannya kita itu kan bernafas dengan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa nitrogen yang paling banyak ya? Jadi nitrogen itu ingat kandungan gas yang paling banyak di atmosfer kita sebesar 78,08%. Ya, kemudian ada oksigen. Nah, oksigen ini menduduki peringkat kedua dalam kandungan gas yang paling banyak di atmosfer kita, 20,95%. Nah, sedangkan unsur-unsur lain itu yang jumlahnya sedikit gitu ya. Ada ozon yang melindungi kita dari radiasi matahari, UVA, UVB, kemudian dia ada hidrogen, metana, xenon, neon, helium, dan juga kripton. Oke, kita sudah tahu apa itu definisi dari atmosfer. Adalah lapisan udara. Kemudian kandungan gas yang paling banyak adalah nitrogen, yaitu 78,08%. Kemudian sekarang kita pengen tahu nih, ciri-ciri atmosfer itu apa aja sih? Oke, yang pertama, yang kalian harus tahu bahwa atmosfer itu tidak berbau, tidak berwarna, kemudian dia tidak bisa tidak bisa kita lihat wujudnya. Oke, dia tidak berwarna, tidak berbau, kemudian dia tidak berwujud ya. Kita tidak bisa melihat wujudnya lah ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya gitu. Nah, tapi jangan panik, tenang aja ya. Contohnya adalah angin. Oke, angin itu adalah udara yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan yang minimum. Ya, itu adalah contoh dari lapisan udara yang menyelimuti bumi kita. Oke, yang pertama cirinya tadi tidak berbau, tidak berwarna, tidak berwujud gitu ya. Kemudian dia terdiri dari gas, debu, dan juga uap air komponennya. Oke, sehingga dia tidak memiliki berat tuh karena kandungannya dari gas, debu, dan uap air. Selanjutnya cirinya adalah dia tidak dapat mengembang dan menyusut gitu ya. Dia tidak dapat mengembang dan menyusut dengan sempurna ya. Dia bisa mengembang dan juga menyusut, tetapi tidak terlalu ngembang banget, tidak terlalu susut banget gitu ya. Masa dia lebih kecil daripada bumi kan enggak. Oke ya. Jadi ciri-ciri atmosfer tadi boleh kau ulangi kembali. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berwujud. Kemudian jadi sebenarnya nggak berbau ya, tetapi kita bisa merasakannya, merasakan pergerakan bahwa oh ini ada atmosfer loh, yaitu lapisan udara. Ya contohnya adalah angin. Kemudian dia terdiri dari gas, debu, dan juga uap air, sehingga dia itu tidak terlalu punya berat ya. Oke, terus dia juga bisa mengembang dan juga menyusut. Nah, kita udah tahu pengertian atmosfer, kandungan gasnya, ciri-cirinya. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, tadi kan Boyka bilang lapisan atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti muka bumi ini. Nah, di lapisan atmosfer ini jangan salah ya. Masih banyak lapisan-lapisan yang menyelimuti bumi kita. Ya, di dalam lapisan atmosfer ada berbagai macam lapisan lagi, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Tropos, stratos, mesos, termos, ionos, dan juga eksos ya, itu adalah lapisan-lapisan yang ada di dalam atmosfer kita. Oke, ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa termosfer ini akan berbeda dengan ionosfer lapisannya. Tetapi ada juga referensi yang menyatakan bahwa termos itu sama dengan ionos, gitu ya, dijadikan satu. Nggak apa-apa, sah-sah aja. Yang penting kalian tahu masing-masing fungsi dari lapisan atmosfer itu berbeda ya. Oke, kita uraikan kembali. Lapisan-lapisan atmosfer tadi kita mulai dari yang enaknya yang paling dekat dengan kita aja ya, yang paling dekat sama kita dulu, baru yang paling jauh lah ya. Oke, yang paling dekat sama kita berarti itu adalah lapisan apa?
betul sekali, troposfer ya. Lapisan yang paling dekat sama kita yang pertama itu adalah lapisan troposfer. Nah, di troposfer ini itu tempat terjadinya peristiwa cuaca, yaitu hujan ya, kemudian angin, kemudian nanti ada peristiwa iklim ya, ada iklim matahari, kemudian ada iklim Junghun. Itu semua peristiwa cuaca, iklim, serta aktivitas yang kita lakukan keseharian kita itu di troposfer ya. Ingat bahwa di troposfer itu adalah semua aktivitas manusia, cuaca, dan juga iklim. Oke, jangan sampai salah ya. Selanjutnya ada di lapisan stratosfer. Di atasnya tropos itu adalah stratos. Nah, stratosfer ini adalah lapisan yang berfungsi untuk penempatan satelit, kemudian dia juga penempatan ozon ya, lapisan ozon. Di situ ada lapisan ozon atau O3 ya, yang tadi fungsinya Bu Eka bilang untuk melindungi kita dari radiasi sinar matahari ya, yang terlalu berlebihan. Kan nggak bagus nanti buat kulitnya ya. Oke, selanjutnya setelah tropos, stratos, kita lanjut lagi ke lapisan berikutnya yaitu mesosfer. Ya, di lapisan mesosfer ini adalah lapisan yang berfungsi untuk membakar benda-benda langit yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Ya, ingat, setiap benda di muka bumi ini memiliki gaya gravitasi sehingga kita bisa tertarik oleh benda yang lainnya. Seperti juga dengan komet, meteor, asteroid itu tertarik oleh gaya gravitasi bumi ya, sehingga itu adalah salah satu fungsi yang dikeluarkan, dimanfaatkan, difungsikan oleh lapisan atmosfer, yaitu bagian mesosfer ya. Oke, mesosfer membakar benda-benda langit yang ingin masuk ke bumi alias tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Oke, ingat itu. Selanjutnya, di atasnya mesosfer ini yang tadi menjadi perdebatan ya, ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa termosfer ini akan dijadikan satu dengan ionosfer. Ada juga referensi yang menyatakan bahwa termos itu beda loh dengan ionos ya. Yang mana sih Bu Eka yang dipakai? Sah-sah aja, semuanya sama. Yang penting gini, termosfer itu adalah lapisan yang berfungsi untuk pemantul gelombang radio. Jadi di lapisan atmosfer yang ini ya, yaitu bagian termosfer itu fungsinya sebagai pemantul gelombang radio, hanya itu aja. Nah, sedangkan di lapisan ionosfer itu adalah lapisan atmosfer yang berfungsi untuk bertemunya ion positif dan ion negatif sehingga terjadi proses ionisasi. Nah, di sini ada peristiwa yang bisa dibilang salah satu peristiwa atmosfer yang bagus, yang enak dilihat mata, yang menjadi refreshing untuk mata kita, yaitu peristiwa aurora ya. Ingat bahwa di lapisan ionosfer terjadi pertemuan, namanya juga ion ya, pertemuan ion positif sama negatif, sehingga dia akan menghasilkan aurora gitu ya. Aurora itu kayak gimana sih Bu Eka? Penasaran deh gitu, secantik apa? Nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang paling luar, lapisan yang paling luar dari lapisan atmosfer ya, yang menyelimuti bumi kita, yang melindungi kita dari semua benda-benda langit yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi, yaitu lapisan eksosfer. Di sini nggak ada apa-apa, gengs ya. Jadi di lapisan eksosfer ini adalah lapisan yang paling luar, paling dingin, dan dia berbatasan langsung dengan alam semesta atau jagat raya atau tata surya kita bilangnya ya. Oke, semoga kalian sudah paham tentang lapisan-lapisan yang ada di atmosfer kita ya. Oke, selanjutnya kalau udah paham berarti kita bisa lanjut ya. Nah, di dalam atmosfer kita itu nanti kita akan mempelajari tentang iklim dan juga cuaca. Pasti kalian pernah dengar ya, apa tuh iklim, apa itu cuaca gitu ya. Di sini kenapa Bu Eka nulisnya iklim itu L, cuaca itu S? Karena ini akan berkaitan dengan pengertian dari mereka masing-masing.
Ingat aja gini, kalau iklim itu adalah luas dan lama, sedangkan cuaca adalah singkat dan sempit. Maksudnya apaan Bu Eka? Nggak ngerti ya. Iklim sama cuaca itu sama-sama pengertiannya, yaitu keadaan udara di suatu tempat, yang ini yang membedakan. Makanya Bu Eka bilang di sini kalau iklim itu L, cuaca itu adalah S gitu ya. Nah, maksudnya itu iklim itu keadaan udara di suatu tempat yang luas. Tempatnya itu luas, bisa meliputi satu negara, satu benua gitu ya. Dan juga waktunya lama gitu, nggak 1 hari, 1 jam, 1 menit gitu ya. Enggak, dia per bulan, bahkan tahunan gitu ya. Nah, kalau cuaca itu dia keadaan udara di suatu tempat yang sempit ya berarti ya. Yang sempit dulu baru dia waktunya singkat gitu ya. Kenapa contohnya? Kenapa Bu singkat? Kenapa sempit? Sekarang gini. Pernah gak sih kalian ngalamin sebuah kondisi di depan rumah kalian itu hujan? Di belakang itu terang benderang, gak hujan. Itu kenapa Bu? Itu sebuah fenomena apa? Menakjubkan? Oh enggak, itu hal biasa di dalam hidrometeorologi ya. Nah itu adalah sebuah peristiwa cuaca salah satunya. Kenapa? Di depan hujan, di belakang gak hujan Bu, di belakang rumah saya. Itu kan aneh? Gak aneh gitu ya. Karena kan hujan itu terjadi karena awan yang sudah jenuh akan uap air sehingga dia menurunkan hujan atau presipitasi gitu ya. Oke, selanjutnya ingat ya, kalau iklim itu luas dan juga lama, kalau cuaca itu singkat dan juga sempit, jangan sampai lupa ya. Selanjutnya kalau gitu kita lanjut aja ke pembagian iklim kali ya, biar cepet ya. Oke, pembagian iklim. Pembagian iklim ini ada berbagai ahli ya. Dia ada menurut Koppen, pembagian iklim menurut Koppen. Ya, pembagian iklim menurut Koppen itu pembagian iklim yang kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, pembagian iklim menurut Koppen ini adalah pembagian iklim yang didasarkan pada apa? Suhu rata-rata dan juga curah hujan di suatu tempat ya. Atau kita bisa bilang itu di suatu negara, di suatu benua gitu ya. Oke, nah Koppen ini mengklasifikasikan iklim seluruh dunia berdasarkan suhu, kemudian curah hujan, dan juga kelembaban udara. Ya, nah kedua unsur ini sangat besar pengaruhnya terhadap permukaan bumi dan juga kehidupan di dalamnya. Nah, oleh karena itu, karena dasarnya karena suhu dan juga kelembaban udara, akhirnya si Koppen ini membagi menjadi 5 tipe iklim. Ya, ada iklim A, B, C, D, dan E. Kita belajar abjad ya. A, B, C, D, dan E. Ya, iklim A itu adalah iklim tropis, iklim B itu iklim kering atau arid kita ngomongnya ya. Kemudian iklim C itu adalah sedang hangat, dan iklim D adalah iklim salju di daerah kutub biasanya. Nah, iklim E ini adalah es atau salju abadi ya. Ingat, A itu tropis, B itu kering atau arid, C itu sedang hangat, D salju, E yang paling atas ini es atau salju abadi. Oke, jadi itu adalah pembagian iklim menurut Koppen yang didasarkan oleh suhu dan kelembaban udara. Ada A sampai E gitu ya. Oke, selanjutnya ada iklim menurut matahari. Oke, kita dari nomor 1 ke nomor 5 loncat nggak apa-apa ya. Oke, iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada letak lintangnya. Ya, pembagiannya berdasarkan letak lintangnya. Oke, nah ini ada iklim tropis seperti yang kita sudah ketahui. Ada iklim tropis, ada subtropis, ada sedang, ada dingin ya. Oke, jadi iklim matahari membagi berdasarkan letak lintangnya. Oke, iklim matahari nih ada gambarnya nih. Iklim matahari membagi iklim di dunia berdasarkan letak lintangnya menjadi berapa iklim? Ada 4. Ada tropis, subtropis, kemudian sedang, dan juga
dingin ya. Oke, selanjutnya kalau tropis kita tahu ya, tropis itu 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan. Tropis kita termasuk tropis loh, ini dilalui oleh garis khatulistiwa ya. Kalau tropis biasalah ya, kita tahu bahwa kita punya 2 musim, musim penghujan dan juga musim kemarau. Nah, yang kedua ada iklim subtropis. Kita lihat lagi. Subtropis itu pada lintang berapa sampai berapa sih? Ya, subtropis itu 23,5 derajat sampai 40. Lintang utara dan juga lintang selatan ya, atas dan juga bawah. Lihat gambarnya, pasti akan tahu deh bacanya gimana. Ya. Nah, kemudian kalau iklim sedang itu 40 sampai 66,5. Oke, kalau iklim yang dingin berarti 66,5 sampai 90. Ada juga yang bilang referensinya bahwa 40 sampai 66,5 gitu. Sama aja ya. Oke, selanjutnya kita udah tahu tadi pembagian iklim menurut Koppen dibagi menurut suhu dan juga kelembaban udara. Ada A, B, C, D, dan juga E. Kemudian iklim matahari dibagi berdasarkan letak lintangnya. Ada tropis, subtropis, sedang, dan juga dingin. Nah, selanjutnya ada pembagian iklim menurut Oldeman. Oke, kita balik lagi ya PowerPoint-nya. Nah, kalau Oldeman dan juga Smith-Ferguson ini sama-sama membagi iklim berdasarkan bulan basah dan juga bulan kering. Tetapi bedanya apa, Bu Eka? Bedanya gini. Kalau Smith-Ferguson bulan basahnya itu salah nih ya. Kalau Smith-Ferguson ini kebalik nih. Smith-Ferguson itu bulan basahnya itu lebih dari 100. Benar deh, benar. Smith-Ferguson ini bulan basahnya lebih dari 100, kalau bulan keringnya kurang dari 60. Sedangkan bulan lembabnya dia 60 sampai 100 ya. Nah, kalau Oldeman kalau bulan basah dia lebih dari 200. Nah, sedangkan kalau keringnya dia kurang dari 100. Kalau lembab 100 sampai 200. Itu yang membedakan antara pembagian iklim menurut Oldeman dan juga Smith-Ferguson. Ingat, Oldeman dan Smith-Ferguson sama-sama membagi iklim berdasarkan bulan basah dan bulan kering. Hanya saja yang membedakan adalah lebih besar atau lebih kecilnya ya angka bulan basah, atau kita bisa bilang adalah patokan kriteria untuk bulan basahnya Smith-Ferguson itu lebih besar dari 100. Kalau Oldeman bulan basahnya itu lebih besar dari 200. Kalau Smith-Ferguson bulan keringnya kurang dari 60. Kalau Oldeman bulan keringnya kurang dari 100 gitu ya. Oke. Selanjutnya pembagian iklim yang terakhir nih, paling gampang ya. Pembagian iklim menurut Jung Hoon. Jung Hoon membagi iklim berdasarkan ketinggiannya. Ya, berdasarkan ketinggiannya. Sehingga di sini kita bisa lihat ini sudah iklim matahari. Sebentar ya. Apakah ada Boyka menaruh slide-nya di sini? Nah, ini betul sekali. Iklim Jung Hoon. Jung Hoon membagi iklim menjadi 4 zona atau 4 tingkatan. Ya, di sini ada iklim daerah panas atau tropik, daerah sedang, sejuk, dan juga dingin. Oke, iklim Jung Hoon berdasarkan ketinggiannya. Oke, kalau daerah panas atau tropik berarti dia ketinggian 0 sampai 500 atau kurang dari 600 ya. Nah, ini untuk tanaman karet, coklat, tembakau, tebu, jagung, padi, dan juga kelapa. Nah, sedangkan kalau daerah sedang itu dia ada kopi, kina, karet, teh ya. Sedangkan kalau untuk daerah sejuk dia biasanya sayur-sayuran, pinus, cemara. Nah, kalau daerah dingin tanamannya yang khas adalah tanaman lumut ya. Oke, semoga kalian sudah paham ya tentang pembagian iklim menurut Jung Hoon yang dibagi berdasarkan ketinggiannya. Sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis awan. Nah, awan ini dibagi berdasarkan apa nih? Ketinggiannya dong. Ya, namanya juga awan ya. Awan dibagi berdasarkan ketinggiannya.
Ada awan tinggi, contohnya seperti awan cirrus tuh. Lihat, kalian jangan tertipu bahwa awan tinggi itu adalah awan yang bergerombol. Ya, awan cirrus itu adalah contoh dari awan tinggi, yaitu seperti semburat-semburat aja kayak selendang. Oke, kemudian ada lagi contohnya adalah cirrostratus. Ya, ingat ini adalah awan tinggi yang paling tinggi ya kedudukannya. Selanjutnya ada awan sedang ya. Nah, awan sedang ini contohnya ada awan altocumulus. Lihat tuh seperti bulu-bulu domba. Bulu-bulu domba, kemudian ada awan altostratus. Ingat aja kalau awan sedang atau menengah itu depannya itu alto ya. Kalau awan yang tinggi itu depannya cirrus gitu ya. Cirrus atau stratus. Nah, kalau awan yang rendah contohnya kayak stratocumulus. Ingat strato ya. Dan juga contohnya adalah cumulonimbus ya, awan CB ya. Itu adalah awan yang paling ditakuti oleh semua pesawat-pesawat yang ada di dunia ini. Karena apa? Di dalam awan tersebut terdapat kilat petir yang sangat berbahaya untuk penerbangan. Bisa-bisa langsung dia nyungsep nyungsep ke daratan ya. Oke, itu adalah jenis-jenis awan. Ingat, awan itu dibagi berdasarkan ketinggiannya ada 3. Ada awan tinggi, awan sedang atau menengah, dan juga awan rendah. Oke. Nah, sedangkan gini. Tadi kan Bu Eka bilang kan kalau di lapisan ionosfer itu ada sebuah fenomena yang sangat cantik ya. Eye catching banget deh pokoknya. Nah, itu salah satunya adalah aurora yang tadi Bu Eka bilang nih. Aurora itu apa sih? Aurora itu adalah pita cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan juga selatan. Kalau di kutub utara namanya aurora borealis, kalau di selatan namanya aurora apa? Australis. Bagus ya. Lihat sangat cantik kan, indah sekali gitu ya. Ini terjadi di daerah-daerah yang dingin. Oke, selanjutnya fenomena yang terjadi di atmosfer itu adalah pelangi. Pernah lihat pelangi dong, masa nggak pernah ya? Pelangi itu adalah gejala optik yang terjadi akibat proses pembiasan setelah hujan. Ya, nah kita tahu bahwa warna pelangi itu adalah Mijiku Hibiniu gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi sih yang biasanya terjadi di atmosfer kita, Bu? Gitu ya. Yang selanjutnya adalah sandikala. Sandikala itu apa, Bu? Kalau kita bisa bilang sunset dan juga sunrise ya. Nama ilmiahnya adalah sandikala. Ya, cahaya berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbit dan juga terbenam. Oke. Selanjutnya adalah fenomena optik halo gitu ya. Halo bukan untuk telepon ya. Halo di sini adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan ataupun matahari. Bisa kita lihat dengan mata telanjang, nggak pakai kacamata untuk melindungi mata kita. Oke, fenomena ini terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang terkondensasi. Tahu ya, kondensasi maksudnya apa? Terkondensasi itu dia membentuk sebagai awan dalam jenis awan-awan tinggi. Ingat itu ya. Selanjutnya ini penting nih, unsur-unsur cuaca karena kita berbicara tentang atmosfer. Erat kaitannya dengan unsur-unsur yang ada di cuaca. Yang pertama itu adalah penyinaran matahari. Cuaca itu bisa panas banget, bisa dingin. Itu tergantung dari penyinaran mataharinya. Kalau penyinaran mataharinya lagi terang, strong, matahari di atas kepala kita, jangan harap deh tuh dingin suhunya ya. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara kita tahu bahwa alat untuk mengukur suhu udara atau temperatur udara itu adalah termometer. Betul sekali ya. Jadi unsur-unsur cuaca yang pertama pasti penyinaran matahari, yang kedua adalah suhu udara. Selanjutnya adalah tekanan udara atau isobar. Ya, tekanan udara atau isobar yang kita tahu bahwa isobar itu adalah ya garis-garis yang menghubungkan tekanan yang sama, tekanan udara yang sama. Gitu, itu adalah isobar. Ingat itu adalah isobar. Ya, isobar itu iso itu garis bisa dibilang ya, garis-garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki tekanan udara yang sama.
Sedangkan alat untuk mengukur tekanan udaranya bernama barometer. Ingat ya, barometer, jangan sampai ketuker ya. Oke. Selanjutnya adalah kelembaban udara, atau kita bisa bilang alatnya itu namanya hygrometer. Ya, kemudian yang kelima, unsur-unsur cuaca pasti iklim ya. Iklim itu yang dewa dan juga dewinya. Cuaca adalah anak-anaknya gitu ya. Nah, iklim tadi Bu Eka sudah menerangkan, ada iklim matahari, ada iklim Junghun, Oldeman, Smith-Ferguson, Köppen ya. Nah, kemudian 6, ada awan, unsur-unsur cuaca yang selanjutnya. Tadi Ibu Eka udah bilang ada awan tinggi, awan sedang atau menengah, dan juga awan rendah. Nah, yang ketujuh adalah angin. Angin, alat untuk mengukurnya disebut dengan anemometer ya. Kemudian di angin ini, tahu ya, angin itu apa sih? Udara yang bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya, kita ingat bahwa hukumnya Weis-Ballot, angin di belahan bumi utara searah dengan jarum jam, artinya ke kanan. Sedangkan kalau di belahan bumi selatan berlawanan dengan jarum jam, yaitu berputar ke kiri ya. Oke, di angin ini kita tahu namanya, pasti pernah dengar nggak sih gradien barometrik? Pasti pernah dong. Nah, gradien barometrik ini adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara ya antara dua garis isobar ya pada garis lurus. Kita bisa bilangnya itu, kalau gradien barometrik itu apa ya? Perbedaan dari satu garis ke garis yang lainnya itu berapa rentangnya gitu ya. Itu adalah gradien barometriknya. Oke. Kemudian berbicara tentang angin juga, kita tahu bahwa ada jenis-jenis angin. Ada angin tetap dan juga ada angin lokal, ada angin muson. Oke, ini pasti sering banget didengerin nih ya. Nah, angin tetap itu angin apa aja, Bu? Kalian pasti pernah dengar angin pasat dan juga angin anti pasat. Ya, kalau angin pasat dia bertiup dari subtropik ke daerah tropik. Nah, kalau yang anti pasat kebalikannya nih, dari wilayah tropik ke daerah subtropik. Nah, angin pasat ini ya, itu dia sering dikenal juga dengan DKAT gitu ya. Coba gini, angin pasat itu adalah angin yang bertiup tadi dari subtropik ke yang beriklim tropik gitu ya. Nah, angin pasat itu contohnya di belahan bumi utara disebut dengan angin pasat timur laut, dan juga angin pasat di belahan bumi selatan disebut angin pasat tenggara gitu. Nah, di sekitaran Katulistiwa, kedua angin yaitu pasat dan juga anti pasat ini akan bertemu gitu, karena di daerah tropis itu udaranya atau temperaturnya selalu tinggi, maka massa udara tersebut dipaksa naik ke atas secara vertikal, atau kita bisa bilangnya dengan konveksi. Ya, konveksi itu udara yang naik secara vertikal. Nah, daerah pertemuan kedua angin pasat ini namanya DKAT, daerah konvergensi antar tropik. Ya, oke. Selanjutnya adalah angin muson. Kalau kita bisa bilang angin muson barat dan angin muson timur. Kalau angin muson barat berarti angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia, sehingga Indonesia mengalami musim hujan. Sedangkan kalau angin muson timur berarti dari timur ke barat, yaitu dari Australia ke benua Asia, sehingga Indonesia mengalami musim kering atau kemarau ya. Nah, selanjutnya angin lokal. Berbicara tentang angin lokal, nah ini dia. Oke, angin lokal kalian bisa bikin atau buat 4 kuadran seperti ini ya. Cara ngingetnya, jembatan keledainya seperti ini. Jadi angin lokal itu angin yang terjadi di setiap wilayah itu beda-beda. Makanya nanti ada angin biak, angin wambrau, angin brubu gitu ya, angin bahorok, dan juga angin gending.
Nah, angin lokal ini ada 4 jenisnya. Ada angin gunung, angin yang dari gunung ke lembah bertiupnya terjadi, lihat pada gambarnya ya, pada malam hari. Kemudian angin lembah dari lembah ke gunung terjadi pada pagi atau siang hari. Nah, angin laut dari laut ke darat, angin darat dari darat ke laut ya. Nah, ini 4 angin ini mohon dilihat baik-baik gambarnya. Jadi supaya kalian nggak salah nih membedakan antara angin lembah, angin gunung, angin laut, angin darat. Ingat aja bahwa penamaan angin itu tergantung dari awal tolaknya, awal mulanya. Jadi sesuai dengan namanya. Kalau angin darat berarti dari darat ke laut, angin laut berarti dari laut ke darat, angin lembah lembah ke gunung, angin gunung gunung ke lembah. Gitu aja ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan angin juga ada angin frontal, kemudian nanti ada hujan ya, berarti ya ada hujannya juga. Oke ya, oke ini tadi kita ada terakhir curah hujan ya. Untuk tugas di rumah jangan lupa yang pertama ya, untuk evaluasi kalian di rumah nih, silahkan kalian buat mind mapping dinamika atmosfer yang tadi Bu Eka jelaskan, ditambahkan 1 lembar saja, namanya mind mapping ya berarti 1 lembar ya. Yang kedua, buat kreasi jenis awan berdasarkan ketinggiannya menggunakan kapas ya, di buku tugasnya, jangan di buku catatan ya. Oke, kalau yang buat mind mapping ini di buku catatan. Oke, kalau yang kreasi itu di buku tugas gitu aja ya. Oke, jadi kita akan ketemu lagi minggu depan untuk mengumpulkan ini. Ingat bahwa ini adalah tugas evaluasi untuk kalian. Oke, jangan sampai nggak dikerjakan. Karena apa? Untuk review. Untuk review minggu depan. Oke, nah untuk hari ini ya, pertemuan kita yang singkat, padat, dan juga lugas ini, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dan ini adalah post test untuk kalian. Silahkan dikerjakan, 10 soal ini kalian kerjakan sekarang di lembar buku, kemudian kalian kumpulkan ke Bu Eka sekarang. Ya, Bu Eka kasih waktu berapa menit ya? 20 menit ya untuk mengerjakan 10 soal ini. Oke? Oke, kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Bu Eka mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.